Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wahyuni dari kelas Manajemen B, NIM 1803612010055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan cara penilaian keputusan investasi. Yang pertama yaitu metode payback. Jika arus kas bersih di masa datang sama setiap tahun, maka untuk mencari periode payback menjadi lebih mudah dengan membagi investasi neto dengan arus kas bersih setiap bulan. Yang kedua yaitu metode net present value. Arus kas bersih yang diterima dari suatu investasi adalah selisih atas nilai sekarang atau PF arus kas bersih, di mana cost of capital sebagai diskon return-nya dengan investasi bersih atau nilai sekarang net investment. Yang ketiga yaitu metode internal rate of return atau IRR, adalah diskon rate yang dibuat NPV investasi sama dengan 0. Yang keempat yaitu metode profitability index, adalah rasio antara present value arus kas bersih dengan investasi neto, di mana contoh kasusnya yaitu PT Mandiri melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU senilai 5M, di mana sejumlah 1M merupakan modal kerja umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa sisa. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan cost of capital adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak EAT selama 5 tahun masing-masing adalah sebagai berikut: 950 juta, 1,100 juta, 1,250 juta, 1,400 juta, dan 1,650 juta. Di mana pertanyaannya yaitu yang pertama, buatlah tabel cash flow selama umur ekonomis. Yang kedua, hitunglah berapa A. PP, B. NPF, C. IER, D. PI. Baiklah, jawaban yang pertama yaitu nomor 1, penyusutan, di mana rumusnya investasi dikurang modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutan sama dengan 5 miliar dikurang 1 miliar dibagi 5 tahun. 5 miliarnya diambil dari investasi dari soal di atas, dan 1 miliarnya diambil dari modal kerja dari soal juga di atas, dan 5 tahun diambil dari umur ekonomis dari soal di atas juga. Jadi 5 miliar dikurang 1 miliar dibagi 5 tahun sebesar 8 juta. Nah, di sini dapat kita lihat juga ada dalam bentuk tabel. Tahun pertama yaitu pada tahun 2004 ada IAT penyusutan, kas bersih, diskon faktor, dan PF kas bersih. Di mana tahun pertama yaitu 2004 EAT-nya diambil dari perkiraan laba sesudah pajak dari soal di atas yaitu sebesar 950. Penyusutannya juga diambil dari jawaban yang tadi saya jelaskan yaitu sebesar 800 juta. Maksud saya 800.000. Dan kas bersihnya diambil dari EAT ditambah penyusutan. Hasilnya 950.000 ditambah 800.000. Hasilnya 1.750.000. Nah, itu kas bersihnya. Dan begitupun seterusnya. Di tahun 2005 EAT-nya sebesar 1.100.000. 1.100.000 penyusutannya 800.000. Penyusutannya itu sampai 2008 itu sama jadi penyusutannya sama semua yaitu sebesar 800.000. Dan untuk mendapatkan kas bersih seperti yang tadi saya jelaskan yaitu EAT ditambah penyusutan, di mana 1.100.000 ditambah 800.000 yaitu 1.900.000. Dan begitupun dengan seterusnya untuk mendapatkan kas bersih. Nah, kita pindah di diskon faktor. Diskon faktor itu rumusnya itu 1/1 ditambah 20%. 20%-nya itu diambil dari
tingkat bunga of capital dari soal di atas. Nah, di mana yaitu 1/1 ditambah 20% sama dengan 0,833 dan begitupun seterusnya, di mana 1/1,2 pangkat 2 sama dengan 0,69. Begitu selanjutnya di 2006 1/1,2 pangkat 3, di mana hasilnya 0,579. Nah, kita pindah di PF kas bersih. PF kas bersih diambil dari kas bersih dikali diskon faktor, di mana 1.750.000 dikali 0,833, hasilnya yaitu atau PF kas bersih 1.457.750, dan begitupun selanjutnya. Nah, di sini kita pindah dari jumlah present value kas. Jumlah keseluruhannya itu jumlah present value kas, di mana 1.457.750 ditambah dengan keseluruhannya ditambah ke bawah, yaitu di mana 1.318.600 ditambah 1.186.950 ditambah 1.060.400 ditambah 984.900 rupiah. Hasilnya yaitu 60.086.000. Nah, itu jumlah present value kas bersihnya. Selanjutnya yaitu payback periode. Metode payback periode atau PP merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengambilan investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan sejumlah laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan, dengan catatan jika investasi 100% digunakan modal sendiri. Ada dua macam modal perhitungan yang akan digunakan dalam menghitung masa pengambilan investasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila kas bersih setiap tahun sama, di mana PP-nya sama dengan atau rumusnya PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Dari contoh kasus di atas, seandainya PT Mandiri mempunyai kas bersih sama yaitu 2.500.000.000 setahun, maka PP-nya adalah PP sama dengan 5 miliar dibagi 2.500.000.000 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan atau 2 tahun. Yang kedua yaitu apabila kas bersih setiap tahun berbeda seperti kasus di atas, maka PP dapat dicari sebagai berikut, yaitu investasi sebesar 5 miliar, kas bersih tahun 1 sama dengan 1.750.000.000 dibagi 3.250.000.000. Kas bersih tahun kedua yaitu 1.900.000.000 dibagi 1.350.000.000. Selanjutnya, karena sisa tidak dapat dikurangi proyek tahun ketiga, maka sisa proyek tahun kedua dibagi proyek tahun ketiga, yaitu PP sama dengan 1.350.000.000 dibagi 2.050.000.000 dikali 12 bulan. Hasilnya yaitu 7,9 bulan atau 8 bulan. Maka payback periode adalah 2 tahun 8 bulan. Untuk menilai apakah usaha layak diterima atau tidak dari segi PP, maka hasil perhitungan bersih tersebut harus sebagai berikut. Yang pertama itu PP sekarang lebih kecil dari umur investasi. Yang kedua dengan membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Yang ketiga sesuai dengan target perusahaan. Kelemahan metode payback periode adalah mengabaikan time value of money, tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengendalian. Selanjutnya yaitu
net present value atau NPV adalah nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara PF kas bersih, PF of project dengan PF investasi capital outlay selama umur investasi. Untuk menghitung NPV terlebih dahulu kita harus tahu berapa PF kas bersihnya. PF kas bersih dapat dicari dengan jalan membuat dan menghitung dari cash flow perusahaan selama umur investasi tertentu. Rumusan yang bisa digunakan dalam menghitung NPV adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu NPV sama dengan kas bersih 1 dibagi 1 ditambah R pangkat 1 ditambah kas bersih 2 per 1 tambah R pangkat 2. Dan begitupun selanjutnya baru dikurang investasi. Setelah memperoleh hasil-hasil yang dengan NPV positif, maka investasi diterima, dan jika NPV negatif, sebaliknya investasi ditolak. Apabila diasumsikan tingkat bunga pengambilan yang diinginkan cost of capital adalah 20%, maka hitung NPV-nya. Untuk menghitung NPV akan dibahas dari kedua kasus di atas, yaitu jika kas bersih setiap tahun sama dalam jutaan, NPV sama dengan 2.500. 2.500 itu diambil dari kas bersih dibagi 1 ditambah 0,2. 0,2 itu diambil dari 20% ditambah 2.500 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 2.500 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3, dan begitupun seterusnya, dan dikurang investasi sebesar 5.000. NPV sama dengan 7.475.000.000 dikurang 5 miliar sama dengan 2.475.000.000. Jika perhitungan dengan tabel sebagai berikut. Perhitungan NPV dalam kas bersih sama per tahun dalam ribuan, di mana tahun pertama 2004 kas bersihnya sebesar 2.500.000. Kas bersihnya sampai tahun 2008 kas bersihnya sama, dan diskon faktornya sebesar 0,833, di mana diskon faktornya sudah saya tadi jelaskan di tabel yang pertama, di mana untuk memperoleh diskon faktor yaitu 1 per 1,2 sama dengan 0,833, dan pada tahun 2005 diskon faktornya yaitu 1 per 1,2 pangkat 2 sama dengan 0,694, dan begitupun seterusnya. Dan PF kas bersihnya sudah juga saya jelaskan di tabel pertama, di mana kas bersih dikali diskon faktor sama dengan PF kas bersih, dan total PF kas bersihnya sebesar 7.475.000. Nah, di sini total PF kas bersihnya sebesar 7.475.000.000 dari tabel di atas tadi, dan total PF investasinya sebesar 5 miliar dari soal di atas. Jadi NPV-nya total PF kas bersih dikurang total PF investasi, hasilnya yaitu 2.475.000.000. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR. Internal rate of return merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Ada dua cara yang digunakan untuk mencari IRR. Cara pertama untuk mencari IRR adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana rumusnya IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 dibagi NPV1
NPF1 dikurang NPF2 dikali I2 dikurang I1, di mana I1 adalah tingkat bunga 1, NPF1 adalah net present value 1, dan I2 adalah tingkat bunga 2, dan NPF2 adalah net present value atau NPF2. Selanjutnya yaitu cari rata-rata kas bersih, yaitu sebesar 2070 yang diperoleh dari dalam jutaan rupiah, di mana 1.750 ditambah 1.900.000 ditambah 2.050 ditambah 2.200 ditambah 2.450. Nah, hasil-hasil yang tadi saya bacakan diambil dari perkiraan ET selama 5 tahun terakhir. Nah, dibagi 5, di mana 5 itu yaitu umur ekonomis, sama dengan hasilnya 2.070.000. Selanjutnya itu perkiraan besarnya PP, yaitu PP sama dengan 5.000 dibagi 2.070 sama dengan 2,416. Secara subjektif setiap diskon kita kurangi 2% jadi 28%, sehingga 2,416 adalah 2,436 adalah 30%. Selanjutnya secara subjektif setiap diskon kita kurangi 2% jadi 28%, sehingga NPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya tabel perhitungan NPF dengan DF 28% dalam ribuan, di mana tabelnya sebagai berikut. Tahun pertama kas bersihnya sebesar 1.750. Kas bersihnya diambil tadi dari tabel yang pertama yang saya sudah jelaskan, DF-nya juga diambil dari yang saya jelaskan tadi, dan PF kas bersihnya itu diambil dari kas bersih dikali DF, hasilnya itu 1.366.750, dan begitupun selanjutnya. Jadi total PF kas bersihnya yaitu 5.037.150. Nilai NPF positif yaitu 5.037.150 dikurang 5 juta sama dengan 37.150. Kemudian untuk diskon faktornya 29%, NPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Selanjutnya interpolasi PFIFAP dan VIFVA. 28% interpolasinya di 28% sebesar 5.037.150, dan VIVA-nya 5 juta. Selanjutnya cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IRR sama dengan PI dikurang CI dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1, di mana P1 tingkat bunga 1, P2 tingkat bunga 2, C1 NPF1, dan C2 NPF2. Jika perhitungan dengan cara trial dan error, maka IRR dapat dicari sebagai berikut. Selanjutnya, mencari NPF positif dan NPF negatif terlebih dahulu. Diperoleh dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu seperti yang tertera dalam tabel berikut. Tabel NPF dengan suku bunga 28% dan 29%. Nah, sudah jelas jika tabel di sini sudah saya jelaskan dari tabel pertama tadi, di mana tahun pertama untuk mendapatkan kas bersih, DF dan PF bersih. Jadi total PF kas bersihnya di bunga 28% yaitu 5.037.150, dan di bunga 29%-nya PF kas bersihnya itu 4.933.650. Total PF investasinya di bunga 28% PF kas bersihnya itu 5 juta, dan 29%-nya itu 5 juta juga. Jadi NPF C1
37.150 dan C2 66.350. Selanjutnya, jika dimasukkan dengan dalam rumus sebagai berikut: P1 28%, C1 37.150, P2 29%, dan C2 -66 350. Nah, IRR-nya sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 per C2 dikurang C1. Nah, maka IRR-nya yaitu 28 dikurang 37.150. Oh, didapat dari C1-nya tadi dikali 29 dikurang 28 per min 66.350 dikurang 37.150. Maka IRR-nya sama dengan 28 ditambah 37.150 per 103.500 sama dengan 28,359% dibulatkan menjadi 28,4%. Kesimpulannya, jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima, jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman maka ditolak. Selanjutnya, Profitability Index atau PI. PI, Profitability Index atau Benefit and Cost Ratio, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi, di mana rumusnya yaitu P1 sama dengan sigma PF kas bersih dibagi sigma PF investasi dikali 100%. Selanjutnya, dari contoh di atas, dengan kas bersih yang sama dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 7.475.000.000 dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 149,14 atau 150%. Dari contoh di atas, dengan kas bersih yang berbeda dapat dicari PI sebagai berikut. PI sama dengan 6.800.000.000 dibagi 5 miliar dikali 100%, hasilnya itu 1,7 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. Jadi kesimpulannya, apabila PI lebih besar dari 1 maka diterima, dan jika apabila PI lebih kecil dari 1 maka ditolak. Kelebihan dan kekurangan penilaian keputusan investasi. Yang pertama yaitu metode payback period. Kelebihannya, metode payback ini banyak digunakan untuk melengkapi metode lain apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan. Proyek tersebut diterima, apabila ditolak proyek tersebut ditolak. Kelemahannya, tidak memperhatikan aliran kas termasuk setelah periode payback, sedangkan dengan NPF masih diperhatikannya alaran kas masuk sampai selesainya waktu periode proyek. Selanjutnya yaitu metode Net Present Value atau NPV. Kelebihannya, memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahannya, manajemen harus dapat menaksir. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.